Materi selanjutnya kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi ini termasuk pada KD 3.4 dan 4.4 ya. Dalam memahami sistem persamaan dua variabel, bagaimana? Kita harus mengetahui seperti biasanya, kita harus mengetahui konsep sistem pertidaksamaan dua variabel. Apa itu konsepnya? Sistem pertidaksamaan dua variabel, nanti kita akan mempelajari dua hal utama. Yang pertama, sistem pertidaksamaan dua variabel untuk linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan dua variabel untuk kuadrat-kuadrat. Maksudnya di sini ada dua persamaan. Untuk yang pertama terdiri dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Untuk yang kedua terdiri dari persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat. Pada materi ini, masing-masing kita akan menentukan bentuk umum, definisi dan bentuk umumnya, kemudian kita akan mencari penyelesaiannya. Di sini yang kita pakai adalah metode grafik. Kemudian kita menentukan definisi dan bentuk umum kuadrat-kuadrat dan menyelesaikannya juga dengan metode grafik. Jadi untuk sistem pertidaksamaan dua variabel ini kita menggunakan penyelesaian dalam bentuk grafik ya. Sebelum memasuki bentuk umum dan penyelesaian dari masing-masing sistem pertidaksamaan, kalian harus paham dulu bagaimana cara menggambar grafik persamaan linear. Kemudian cara menggambar grafik persamaan kuadrat. Bagaimana? Masih ingat nak? Materi ini sudah pernah kalian dapat juga ketika SMP, cuma kalau di sini diperkembangkan lagi menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel. Bagaimana cara menggambarnya? Baik, kita lihat ya. Yang pertama, cara menggambar grafik pertidaksamaan linear dan kuadrat. Untuk yang pertama, grafik pertidaksamaan linear. Grafik pertidaksamaan linear Y bintang AX tambah B. Bintang di sini adalah tanda pertidaksamaan terdiri dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi bintang di sini tuh maksudnya tandanya nanti sesuai dengan soal yang ditanyakan ya. Kemudian langkah-langkah menggambar pertidaksamaan linear kayak mana? Yang pertama, ubahlah Y bintang AX tambah B menjadi Y sama dengan AX tambah B. Jadi tanda bintang di sini, tanda pertidaksamaannya diubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan AX tambah B, diperoleh X sama dengan min B per A. Sehingga titik yang diperoleh min B per A, 0. Itu sebagai titik pertama. Karena titik itu terdiri dari X, Y ya. Jadi kita tulisnya X, Y. X di sini min B per A, 0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, berarti kita ambil X sama dengan 0. Kita substitusikan lagi, jadi Y sama dengan B. Diperoleh titik yang kedua, 0, B. X-nya 0, Y-nya B. Kemudian setelah mendapat titik potong, setelah mendapat dua titik, kita apakan? Kita gambar titik 1 dan titik 2 pada sistem koordinat. Kalau sudah digambar, hubungkanlah titik 1 dengan titik 2 dengan garis lurus. Garis lurus penuh jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan dan atau lebih besar sama dengan. Garis lurus putus-putus jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari saja tanpa sama dengan, itu garis lurusnya putus-putus. Kemudian setelah menghubungkan titiknya dengan garis, kita arsir daerah penyelesaiannya. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu di atas grafik atau di sebelah kanan grafik. Tetapi jika tanda pertidaksamaannya kurang dari
atau lebih kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir di bawah grafik atau di kiri grafik. Paham? Bagaimana? Kita lihat contohnya. Gambarkan grafik pertidaksamaan Y lebih besar X tambah 3. Berdasarkan langkah-langkah tadi, yang pertama kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan kan? Y sama dengan X tambah 3. Kemudian kita cari titik potong sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Y di sini diganti dengan 0, diperoleh X sama dengan min 3. Min 3,0 sebagai titik pertama. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Kemudian titik pertama dan titik kedua kita gambar pada sistem koordinat. Bagaimana? Coba kita lihat. Kita buat sumbu Y, sumbu X ya. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. Titik yang pertama adalah min 3,0. Titik kedua 0,3. Setelah itu kita apakan? Setelah digambar, kita hubungkan dengan garis. Karena di sini tandanya tidak ada sama dengan, maka garisnya putus begini. Paham? Kemudian karena grafiknya dia miring, yang kita arsir yang mana? Karena lebih besar, maka yang kita arsir yang sebelah atas. Ya. Paham? Jadi daerah penyelesaiannya itu yang di atas grafik Y lebih besar X plus 3. Inilah penyelesaiannya. Kemudian gimana? Paham? Paham ya? Kemudian kita akan belajar cara menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Kita lihat ya. Grafik pertidaksamaan kuadrat Y bintang AX kuadrat tambah BX tambah C. Bintang di sini juga sama, itu tanda pertidaksamaan. Caranya yang pertama gimana? Sama, kita ubah Y bintang AX kuadrat tambah BX tambah C, kita ubah menjadi tandanya sama dengan, ya. Setelah itu kita mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y sama. Kalau titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kita substitusikan ke sini. Ke Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka diperoleh 0 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan diperoleh persamaan kuadrat. Cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat kita faktorkan, diperoleh X1 dan X2. Berarti kita peroleh titik X1,0 dan X2,0. Inilah titik 1 dan titik 2. Setelah itu kita mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y artinya apa? X sama dengan 0. Kita substitusikan, diperoleh Y sama dengan C. Jadi titik ketiga itu 0, C. X-nya 0, Y-nya C. Kemudian dalam pertidaksamaan kuadrat kita harus menentukan titik puncak. Apa itu titik puncak? Titik puncak itu XP, YP dengan rumusnya seperti ini. XP sama dengan min B per 2A, YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi titik keempat itu diperoleh dari XP, YP dengan rumus ini. Rumus ini sudah pasti tidak bisa digantikan ya. Tinggal dimasukkan koefisien dari, kalau A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, C itu konstanta. Paham ya? Setelah mendapat 4 titik, kita gambar keempat titik tadi pada sistem koordinat. Setelah itu, kita hubungkan keempat titik itu. Jika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka garisnya lengkung penuh. Jika tandanya kurang dari atau lebih dari saja tanpa ada sama dengan, dia lengkung tapi putus-putus, tidak penuh. Kemudian, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Sama seperti tadi, untuk lebih besar dan lebih besar sama dengan daerah yang diarsir di atas. Atau kalau misalkan bingung, berarti di kanan. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu di bawah grafik atau di sebelah kiri grafik. Ketika kita tidak bisa melihat atas atau bawah, berarti kita bisa melihat dari kiri atau kanan. Tapi yang sering keluar itu atas bawah saja, nak. Kemudian, bagaimana contohnya? Kita lihat. Gambarlah grafik pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Bagaimana caranya? Sama. Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Kita cari titik potongnya sumbu
sumbu X berarti Y sama dengan 0 diperoleh seperti ini. Kita peroleh X1 min 2, X2 min X2 3. Sehingga titik yang pertama min 2,0 dan titik kedua 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 6. Ini sebagai titik ketiga 0,6. Kemudian kita mencari titik puncak. Titik puncak itu XP, YP. XP-nya rumusnya ini, YP-nya rumusnya ini. Diperoleh setengah dan 25/4 atau 61/4. Itu titik keempat. Setelah itu kita gambarkan keempat titik tadi pada sistem koordinat. Bagaimana cara gambarnya? Sama. Kita buat sumbu X, sumbu Y. Kita tentukan titiknya, ini 0. Sesuaikan yang kalian peroleh. Sesuaikan titik yang sudah kalian peroleh ya. Tapi tetap dikira-kira dengan tepat ya. Berarti titik yang pertama min 2,0, kemudian 3,0, 0,6 dan puncaknya di sini. Baik, kita hubungkan. Nah, ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah itu diarsir. Karena tandanya kurang dari, karena di sini ada kurang dari sama dengan, maka di sini garisnya lurus penuh ya. Tapi nanti kalau kurang dari saja dia putus-putus. Kemudian ini diarsir yang di mana? Karena kurang dari, maka yang diarsir yang di bawah. Paham? Daerah penyelesaian di bawah grafik Y kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Paham sampai sini nak ya? Gampang ya? Kemudian kita langsung masuk materinya. Yang pertama, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Artinya sistem itu terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Yang pertama itu pertidaksamaan pertama berbentuk linear, pertidaksamaan kedua berbentuk kuadrat. Jadi kita singkat menjadi SPT DVLK, artinya kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat, tetapi dua variabel. Jadi sistem pertidaksamaannya karena di sini yang kita pelajari itu hanya dua saja. Sistem pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Selanjutnya, bentuk umum SPT DVLK gimana? Bentuk umumnya seperti ini. Yang pertama, karena linear dia berbentuk Y bintang AX tambah B. Kemudian yang kedua kuadrat berarti Y sama Y bintang PX kuadrat tambah GX tambah R. Tadi kan pakai AX, BX sama C ya yang kuadrat ya. Tapi karena ada linearnya AX tambah B berarti saya tulisnya PX kuadrat tambah GX tambah R. Tapi jangan bingung ya, ini sama aja ya. Keterangannya, bintang itu tanda pertidaksamaan, X, Y variabel. Karena dua variabel, maka variabel di sini cuma X dan Y, dua variabel. Kemudian A, B, P, Q sebagai koefisien dari variabel X. Kemudian R itu konstanta. Cara menyelesaikan gimana? Penyelesaian SPT DVLK sama dengan menggunakan grafik. Bagaimana caranya? Cara menyelesaikannya, langkah-langkah yang pertama, gambarlah grafik pertidaksamaan linear dulu. Yang kedua, gambarlah grafik pertidaksamaan kuadrat. Yang ketiga, cara menentukan penyelesaiannya yaitu daerah penyelesaian dari SPT DVLK itu daerah yang memuat gabungan dua arsiran dari grafik 1 linear dan grafik 2 kuadrat. Jadi daerah penyelesaian itu yang memuat dua arsiran dari grafik 1 dengan grafik 2. Contohnya gimana? Kita lihat. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Y kurang dari X tambah 4, Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Ini sistem pertidaksamaan yang pertama linear, yang kedua kuadrat. Bagaimana? Cara menggambar masing-masing grafik. Untuk yang pertama grafik linear dengan grafik kuadrat sudah saya jelaskan pada materi tadi. Jadi di sini saya hanya menampilkan bagaimana cara mengambil daerah penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita gambarkan. Sesudah kalian mendapat titik-titik tadi, kita gambarkan ya. Yang pertama grafik untuk linear, kita peroleh seperti ini. Kita tentukan titik-titiknya dulu.
Jangan lupa ditulis sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita gambarkan grafik linearnya. Inilah grafik linearnya. Kenapa putus-putus? Karena tandanya kurang dari. Kemudian yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang di bawah. Paham? Paham ya? Ini untuk grafik pertama. Langkahnya gambarkan grafik pertama sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang menggambar grafik linear ya. Kemudian untuk grafik yang kedua, grafik kuadrat, sesudah memakai cara yang seperti tadi, kita gambarkan di sini, Nak. Nah, diperoleh gambar seperti ini untuk yang grafik kuadratnya. Inilah puncaknya di bawah sini. Ini garis perpotongan terhadap sumbu Y ini. Nah, karena tandanya lebih besar, maka yang diarsir di atas. Di sini garisnya tidak putus-putus karena ada tanda sama dengannya, ya. Lebih besar sama dengan berarti tidak putus-putus. Di mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaian di sini, di atas. Di sini hijau ini harusnya ikut oranye ya, di sini ya. Di sini juga oranye sebenarnya. Ya. Ya, di sini oranye ya. Kemudian berarti daerah penyelesaian yang memuat dua arsiran yang mana, Nak? Di sini arsiran sini ini tak terbatas ya, Nak, sampai bawah sebenarnya. Cuma di sini saya gambarkan sampai sini saja. Jadi daerah penyelesaian yang mana? Yang ini, yang memuat dua grafik nih, yang saya tandai biru ini. Daerah penyelesaian yang ini. Inilah DP-nya. Dia memuat grafik 1 dan grafik 2. Arsiran dari grafik 1 dan arsiran dari grafik 2. Jadi nanti kalau ada soal biasanya kalau di soal itu soalnya pilihan ganda dan ada gambarnya. Tentukan daerah penyelesaiannya. Cara menjawabnya sesuaikan titik-titiknya dan sesuaikan daerah penyelesaiannya. Paham ya? Paham ya? Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Bagaimana? Sama, kita definisikan, kita singkat menjadi SPT DV-EKK, artinya kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan kuadrat dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi kalau tadi kan ini ya kuadrat, ini kuadrat-kuadrat, yang pertama kuadrat, yang kedua juga kuadrat. Bentuk umumnya seperti apa? Nih, ada dua pertidaksamaan kuadrat, Y bintang AX kuadrat tambah BX tambah C, Y bintang PX kuadrat tambah QX tambah R. Keterangannya gimana? Sama, bintang itu tanda pertidaksamaan, XY itu variabel, A, B, P, Q itu koefisien, CR itu konstanta. Sama ya, ini intinya pertidaksamaan pertama kuadrat, pertidaksamaan kedua itu juga kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti pada SPT DVLK. Kalau pada SPT DVKK, cara menyelesaikan gimana? Yang pertama, dengan metode grafik yang pertama sama, gambar grafik pertidaksamaan kuadrat 1. Yang kedua, gambar grafik pertidaksamaan kuadrat 2. Setelah itu, daerah penyelesaiannya itu daerah yang memuat dua arsiran dari grafik kuadrat 1 dan grafik kuadrat 2. Seperti tadi cara menggambar grafik kuadratnya. Tetapi cara menyesuaikan DP-nya juga gimana? Sama, yang memuat dua arsiran. Kita lihat contohnya ya. Nih, tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat tambah 4, Y lebih besar X kuadrat min 4X tambah 3. Di sini tandanya tidak ada sama dengannya ya. Jadi nanti garisnya otomatis dia harusnya putus, harus putus ya. Berarti kita gambar sumbunya sesudah kalian mendapat 4 titik ya. Karena pada kuadrat kalian harus memperoleh 4 titik dulu baru bisa menggambar. Jadi masing-masing ada 4 titik. Yang pertama ada 4 titik, yang kedua juga 4 titik. Kemudian kita sesuaikan titiknya dengan sesuaikan titik dengan apa yang kita sudah peroleh ya. Nah, ini yang pertama. Dia ini. Oh, ini bukan yang pertama ini, Nak. Maaf. Ini yang kedua. Yang kuning ini yang kedua. Ya. Yang ini yang kuning ini yang kedua. Dia memotong di sumbu X pada titik 1,0 dan 3,0. Ini pada sumbu Y 0,3. Kemudian garisnya putus-putus di sini dan lebih besar, maka yang diarsir yang di atas. Ini yang kedua dulu. Boleh nanti kalian menggambar yang pertama atau yang kedua dulu, tidak perlu urut ya, Nak ya. Karena di sini saya yang kedua dulu. Jadi tidak ada ketentuan untuk yang pertama dulu atau yang kedua dulu, tapi terserah kalian mau ngerjain yang mana dulu yang menurut kalian paling mudah.
Untuk grafik kedua bagaimana? Grafik kedua yang ini. Nah, nih. Dia gambarnya seperti ini. Karena kurang dari maka yang diarsir yang di bawah. Ini harusnya hijau ya. Di bawah sini harusnya hijau ya. Di mana yang memuat 2 arsiran? Ya yang daerah kecil ini. Saya gambar dengan saya tandai dengan warna biru. Inilah DP-nya. Inilah DP-nya perpotongan, bukan perpotongan, artinya daerah arsiran yang memuat 2 grafik. Yang memuat arsiran dari 2 grafik. Paham? Paham? Sudah, materinya sudah nak selesai. Jadi di soal nanti tuh kalian tuh perlu menggambar. Jadi kegiatan ini melatih apa ya? Melatih keterampilan kalian untuk menggambar ya. Lebih bagus lagi kalau pas kalian menggambar tuh dikasih warna-warni. Tapi kalau nggak ada warna, ya enggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. Untuk materi ini cukup sekian. Untuk tugasnya menyusul. Terima kasih.